Ciptaan baru itu terjadi justru ketika bangsa Israel masuk ke dalam kematian anak domba itu. Jadi ciptaan baru itu bukan sebagaimana gampangnya sekali orang-orang dalam agama Kristen berkata, siapa mau percaya Yesus, mari terima Tuhan Yesus, mari sini saya doakan kamu, ikuti kata-kata saya Tuhan, saya mau menerima Tuhan dalam hati saya. Lalu kita pikir itu suatu ciptaan yang baru. Tidak, sekali lagi gambarannya tidak memperlihatkan seperti itu, maka tentu saja realitanya tidak juga demikian. Ya, hanya satu yang keluar dari Mesir itu. Bukan ada banyak orang seperti orang Kristen sekarang berpikir bahwa mereka itu adalah orang yang banyak dan mereka bisa bebas mendirikan golongan-golongan. Nah, bukan seperti itu. Jadi udah berbeda total sebenarnya apa yang dipraktekkan dalam kekristenan ini dengan Kristus yang diperagakan Allah. Namun sekali lagi saya katakan itu adalah hal yang serius. Serius artinya kalau kita sendiri juga sampai sekarang sebagai tubuh Kristus tidak mengerti makna daripada ciptaan yang baru itu, bagaimana kita dilahirkan baru, maka tentu saja kita akan menghabiskan waktu hidup kita dalam dunia ini juga tanpa dalam pengertian. Dan sebagaimana bangsa Israel yang tidak mengerti mereka binasa, maka kita juga tahu kalau kita menghabiskan hidup kita dalam dunia ini tanpa pengertian akan ciptaan yang baru itu, maka kita pun juga akan binasa. Kita tidak perlu menunggu kematian kita. Selagi kita hidup pun kita seharusnya menyadari kebinasaan itu. Jadi Allah memperlihatkan apa itu pembebasan. Tentu saja ketika Allah perkatakan kepada mereka tentang pembebasan itu, maka dia katakan dengan jelas bahwa itu sudah terjadi ketika mereka ikut makan daging domba itu. Ketika Allah melihat darah di pintu itu, maka mereka tidak akan dimusnahkan. Tetapi artinya kita pun harus melihat ketika kita menerima kematian Kristus, maka pasti pembebasan itu sudah terjadi. Lahir baru itu sudah terjadi. Ya, tapi Pak, kalau ngomong jujur Pak ya, kalau orang Israel yang di Mesir itu kan sudah ngalami penjajahan selama 400 tahun kira-kira. Mereka hidup jadi budak. Kepahitan itu luar biasa, Pak. Bahwa mereka kehidupan yang sulit itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Mereka melihat kehidupan sulit di Mesir itu jauh lebih baik daripada apa yang diperagakan Tuhan yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan mereka gitu. Ini dapat dimengerti, Pak. Tapi kalau umat Kristen zaman sekarang kan sebetulnya lebih aneh lagi kalau menurut saya, Pak. Silakan, Pak. Ya, ya. Ya, itu yang maksud saya tadi saya katakan. Jadi yang sekarang akan lebih aneh karena tidak bisa melihat apa yang Allah kerjakan. Paling tidak, maksud saya, langkah awalnya kita, tanda kutipnya, untuk menerima Yesus saja sudah salah. Iya. Karena langkah awalnya kan angkat tangan terima Yesus, ikuti doa saya, kamu sudah terima Yesus. Itu langkah awalnya. Iya. Itu bukan berita dalam Alkitab. Berita dalam Alkitab itu Paulus sudah sering katakan, kan Paulus katakan dalam Roma 6 itu jelas sekali, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Iya. Itu menerima Kristus. Nah, ini yang hilang dari agama kita. Ini yang hilang dari gereja-gereja. Bahkan mereka menawarkan sesuatu yang tidak pernah Tuhan sampaikan. Bisa dilihat betapa parahnya kehidupan kita yang percaya bahwa kita sudah berada dalam keselamatan, padahal pintu masuknya salah. Pelajaran apa yang bisa diambil oleh umat Kristen saat ini dari peristiwa jatuh bangunnya bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan? Ketika mereka baru diperkenalkan hukum-hukum Allah saat itu, sementara orang Kristen kan hukum-hukumnya udah komplit nih Pak. Kalau mau belajar dari Alkitab, mereka sudah tahu sebetulnya bisa baca. Tapi hal-hal yang mendasar, yang prinsip sekali, contohnya mengenai peristiwa salib, kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, ayatnya ada, jelas tidak perlu ditafsirkan. Kenapa mereka tidak mau mendengar dan belajar dari ayat itu dalam pemahaman yang benar? Kira-kira apa, Pak, yang bisa diambil dipetik pelajaran? Karena mereka mengikuti pendeta mereka, mengikuti pengajar-pengajar mereka. Jadi mereka bukan percaya kepada Allah, mereka percaya kepada manusia. Ini yang sering kita bahas, kenapa bahayanya agama Kristen itu di situ. Mereka tidak mengarahkan orang untuk melihat kepada Allah, tetapi mengarahkan orang untuk melihat kepada manusia. Ya, tentu saja bagi kita yang sudah
bagi kita yang ingin menerima keselamatan, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Kepada apa yang Allah peragakan, apa yang Allah beritakan. Bukan kepada apa yang agama beritakan. Berbeda sekali. Sekali lagi saya harus katakan itu suatu perbedaan yang sangat mendasar. Bahkan kita sudah sering bahas kan agama itu kan bukan dari Tuhan. Nah, kalau bukan dari Tuhan ya pasti dari satunya lagi kan. Kan begitu, cuman dua aja kan pengajarnya kan. Kalau bukan Tuhan ya pasti pihak yang menjadi musuhnya Tuhan. Kalau kita menggantungkan keselamatan kita itu kepada agama, maka kita lost. Karena Pasti, Tuhan, Pak, ya? pasti, itu sudah pasti.